Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar ya. Saya akan membahas tentang program dinamis. Nah, program dinamis ini salah satu metode ya dari sekian banyak metode yang digunakan untuk menentukan rute terpendek. Nah, misalkan kita pengen menuju dari kota A ke kota B. Nah, kemudian ada beberapa titik singgah yang pengen kita lalui. Nah, dari beberapa titik singgah tersebut kita akan menentukan mana sih rute yang terpendek menuju ke dari titik A, dari kota A menuju ke kota B dengan melalui beberapa titik singgah. Jadi seperti itu. Nah, kemudian beberapa teori tentang metode program dinamis ini. Nah, di sini saya jelaskan tentang definisinya. Nah, program dinamis ini adalah teknik matematika yang sering digunakan untuk menentukan urutan keputusan yang saling berkaitan. Nah, kemudian menyelesaikan menggunakan program dinamis untuk permasalahan yang dapat dibagi dalam tahapan-tahapan dan masing-masing tahap terdiri dari beberapa kondisi yang bisa dipilih. Nah, kemudian hubungan antara tahap 1 dengan tahap berikutnya biasanya dinyatakan dalam bentuk perhitungan berulang yang menghasilkan penyelesaian optimal dan feasible untuk seluruh tahap. Jadi seperti itu ya. Jadi sehingga di sini kita akan mendapatkan suatu penyelesaian yang optimal dan layak maksudnya ya. Kemudian saya di sini akan memberikan sebuah contoh. Nah, di sini contohnya di sini seseorang yang melakukan perjalanan dari kota A menuju ke kota B. Jadi seperti itu ya. Nah, dari menuju kota B itu dia ada tiga tempat transit seperti itu ya yang harus dikunjungi sebelum menuju ke kota B. Nah, jadi di sini transit yang pertama di sini ini transit yang pertama ya. Ada 2, 3 dan 4. Ada 2, 3 dan 4, kemudian yang ini juga ada. Kemudian yang ini ya 8 dan 9. Nah, jadi di sini dimana angka di dalam lingkaran di sini menyatakan kota. Nah, kemudian angka yang berada di garis itu menyatakan harga ya atau ongkos gitu. Nah, jadi yang ditanyakan di sini rute mana yang memberikan ongkos yang minimum seorang perjalanan tersebut dari kota A menuju ke kota B. Baik ya, mari kita jawab contoh soal yang tadi. Oke, ini udah saya tulis ya jawabannya seperti ini. Jadi di sini kita bergerak dari kota A menuju ke kota B ya. Jadi kita bergerak dari kota A menuju kota B. Nah, di mana di situ transitnya itu ada 3 kelompok ya. Ada kelompok pertama itu kota 2, 3, 4 ya. Kemudian transit yang kedua itu ada 5, 6 dan 7. Kemudian transit yang terakhir itu ada 8 dan 9 baru menuju ke kota tujuannya yaitu kota 10 ya. Nah, berarti dalam gambar ini ya, dalam gambar graf yang udah saya bikin di sini berarti ada 4 tahap penyelesaian ya, ada 4 state ini ya dalam kita menyelesaikan persoalan ini dengan menggunakan metode program dinamik tadi ya. Jadi ada tahap pertama, tahap kedua, ini tahap pertama kita ya, kemudian tahap kedua kita, kemudian tahap ketiga, dan ini tahap keempat ya. Nah, jadi ya ini ya, ini udah saya catat.
Nah, jadi tahap pertama di sini dari kota A melampaui menuju ke transit pertama. Jadi ini maksudnya dari kota A menuju ke transit pertama, ini adalah tahap yang pertama. Kemudian dari transit yang pertama menuju ke kota kelompok yang kedua ini atau transit kedua ini adalah tahap kedua dan seterusnya ya. Nah, kemudian mari kita selesaikan ya. Berarti ada 4 tahap tadi katanya pengerjaannya. Nah, sini kita coba kerjakan pada tahap yang pertama dulu ya. Nah, tahap pertama di sini. Nah, ini adalah kota 1 tadi ya, kota 1. Jadi kota ini maksudnya ya. Jadi kota yang ini. Nah, kemudian di sini adalah 2 menuju ke kota 2, kota 3, kota 4, dan 0 ini merupakan biaya awal ya. Biaya perjalanan dimulai dari titik 1 atau kota 1 itu biaya perjalanannya itu 0 ya. Jadi tidak ada biaya. Nah, kemudian 1 menuju ke 2 itu biayanya 4, 1 menuju ke 3 biayanya 1 menuju ke 2 itu biayanya 2, 1 menuju ke 3 biayanya 4, 1 menuju ke 4 itu biayanya 3. Nah, jadi ini udah saya tulis seperti ini ya. Nah, jadi udah ya. Untuk tahap pertama sangat mudah. Kemudian untuk tahap yang kedua. Nah, tahap kedua ini agak berbeda dengan tahap yang pertama tadi. Nah, kenapa berbeda? Nah, tahap kedua karena ada percabangan banyak di sini ya. Karena di sini titik awalnya juga lebih dari 1 ya. Jadi berbeda dengan tahap pertama tadi. Nah, pada tahap kedua di sini titik 2 ini dimana dari tahap pertama tadi diperoleh bahwa diperoleh bahwa biayanya dari yang terkumpul pada titik 2 ini sebanyak 2 ya. Ini biayanya 2. Nah, kemudian 2 sekarang biaya minimum menuju ke kota 5. Biaya minimum menuju ke kota 5 berarti 2 ditambah, berarti biaya minimum menuju ke kota 5 berarti 2 ke 5, 3 ke 5, 4 ke 5 ya. Nah, berarti 2 ditambah 7 ini, kemudian 4 ditambah 3 ini, kemudian 3 ditambah 4 ini ya. Nah, ternyata biaya minimum adalah 7 ya. Yang ini kalau ditambahkan 9, ini ditambahkan 7, ini ditambahkan 7. Nah, biaya minimum diantara 3 angka tersebut adalah 7 ya. Nah, 7 jika dia berangkat dari kota 4 dan kota 3. Maksudnya tadi ini yang minimum ya. Dari kota 3 menuju ke kota 5, kota 4 menuju ke kota 5 itu adalah yang minimum ya. Maka ini kita simpan ya, 4 dan 3 ya. Kemudian sama ya, biaya minimum menuju ke kota 6. Biaya minimum menuju ke kota 6 berarti 2 ditambah 4, kemudian 3 ke 6 berarti 4 ditambah 2, kemudian 3 ditambah 4 ke menuju kota 6 itu 3 ditambah 1 ini ya. Jadi yang minimum dari ketiga angka ini setelah dijumlahkan adalah 4 ya. 4 itu adalah yang ini ya. 4 itu adalah yang ini, berarti itu dari 4 ke 6. Berarti jika berangkat dari kota 4. Jadi seperti itu ya. Nah, sama halnya dengan yang ini juga ya. Biaya minimum menuju ke kota 7. Biaya minimum menuju ke kota 7 berarti 2 ke 7, 3 ke 7, 4 ke 7. Berarti 2 ditambah 6, 4 ditambah 4, 3 ditambah 5 ya. Jadi 8. Nah, kemudian kita coba kerjakan langkah yang ketiga ya, tahap ketiga.
Tahap ketiga berarti biaya minimum menuju ke kota 8 ya. Biaya minimum menuju kota 8 ya. Nah, menuju kota 8 berarti, nah lihat, berarti 5 ke 8 ya, berarti sama dengan minimum dari apa? Minimum dari, nah ini kalian harus kumpulkan di sini. 5 tadi itu menuju angka 5 itu adalah 7. Tulis di sini 7 ya. Kemudian dari 4 dari menuju ke 6 menuju ke kota 6 ini terkumpul 4 biayanya ya. Nah, menuju ke kota 7 ini terkumpul 8. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya berarti minimum dari 5 ke 8 berarti 7 ditambah 1. Nah, 7 ditambah 1, kemudian koma, ini 6 ke 8 berarti 4 ditambah 8, kemudian 7 ke 8 ditambah 3 ya. Nah, ini mari kita cari yang minimum. Yang minimum dari sini adalah berapa? Ada 8 ya. 7 ditambah 1 8, ini 12, ini 11. Jadi yang minimum ada 8 jika yang minimumnya adalah 8 jika apa? Jika berangkat dari kota mana? Dari kota 5 ya. Nah, jika berangkat dari kota 5. Begitu juga dengan yang ini ya. Berarti minimum. Nah, berarti yang di sini biaya. Yang di sini sekarang kita cari biaya menuju ke kota 9 ya. Nah, kita cari biaya minimum menuju kota 9. Nah, biaya minimum menuju kota 9 sama dengan minimum apa di situ? Berarti 7 ditambah 4, koma, kemudian 4 ditambah 3, kemudian 8 ditambah 4 ya. Nah, jadi yang mana yang minimum itu? Yang mana yang minimum? 7 ditambah 4 itu 11, 4 ditambah 3 itu 7, kemudian 8 ditambah 4 12. Berarti yang minimum adalah yang 7 ya. Berarti ini yang minimum jika apa? Jika berangkat dari kota. Nah, dari kota berapa yang ini? Dari kota 6 ya. Nah, kemudian langkah terakhir ini udah selesai ya. Nah, jadi tahap ketiga kita udah selesai. Kemudian kita pindah ke tahap keempat. Nah, kita pindah ke tahap keempat ya. Nah, ini tahap keempat udah saya bikin. Tahap keempat. Nah,
Nah, di sini kita peroleh tadi bahwa dari kota 8 itu kota 8 itu terkumpul biaya sebanyak 8 ya. Terkumpul biaya sebanyak 8. Kemudian di kota 9 itu terkumpul biaya sebanyak 9 ya. Nah, dari kota ini terkumpul sebanyak 7 ya, bukan 9 ya, maafkan saya. Sebanyak 7 ya. Nah, sebanyak 7. Nah, maka cost minimum atau biaya minimum ya. Nah, jadi biaya minimum jadi biaya minimum menuju kota 10 atau kota tujuan terakhir kita ini ya. Kota 10 ini sama dengan minimum dari ini 8 ya. 8 ditambah 3,7 ditambah 4. Nah, ini sama dengan, nah karena kebetulan ini 8 tambah 3 11, ini 7 tambah 4 juga 11 ya. Nah, jika berangkat dari kota 8 dan 7 ya. Nah, jadi udah selesai pengerjaan kita, cukup sampai sini ya. Jadi maka kesimpulannya, maka kita bisa simpulkan ya. Maka dapat disimpulkan rute terpendeknya atau rute biaya terendahnya adalah 11 ya, atau biaya terendahnya di sini adalah 11 menempuh kota. Nah, jadi ada berapa pilihan kota di sini ya? Ternyata nggak cuma satu kota, nggak cuma satu jalur yang bisa dilalui sama dia. Nah, ini biayanya adalah 11 ya. Jadi adalah 11 melalui kota apa aja. Nah, dia berarti, nah sesuai dengan hasil kita tadi ya, kita mulai dari belakang ini. Kita mulai dari belakang, berarti yang pertama di sini yang mulai berarti ada kemungkinan ada lebih dari satu ya. Yang pertama berarti yang pertama di sini dia mulai dari kota ke-1 tadi. Kota 1, 3, kemudian 5, 8, kemudian 10 ya. Nah, ini adalah 11 ini hasilnya. Kemudian yang ke B di sini adalah 1, 4, 5, 8, 10. Kemudian yang terakhir 1, 4, 6, 9, 10. Nah, jadi ini adalah rute-rute terpilih tadi ya. Ini